saya memandang sih vaksin ini kan kenapa ada pro dan kontra, karena tidak adanya sosialisasi yang secara begitu besar. Nah, kurangnya kita yang kaum awam terhadap vaksin ini yang menimbulkan kita, saya tidak mau divaksin. Seandainya memang vaksin ini disosialisasikan dengan benar dan vaksin ini sudah orang awam bahkan yang di pedalaman sudah paham akan vaksin, tentunya kita bakal berbondong-bondong menuju itu. Dan kita tidak takut lagi ketika divaksin, kan? Sehingga kita nantinya akan berbondong-bondong. Oh ini vaksin saya aja, vaksin saya, karena saya butuh dalam keadaan COVID ini kan kita juga butuh bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di Tokoh Bicara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pro kontra vaksin di mata pemuda milenial sama dengan Tajudin Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Kalau boleh tahu sedang sibuk dengan kegiatan apa? Kalau saya sih datang ke Pekanbaru cuman karena ada latihan intermediate yang dilaksanakan oleh cabang Pekanbaru yang dinaungi oleh Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, gitu. Nah, kegiatan hari-harinya di Tarakan itu sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau saya sih kegiatan sehari-hari ya saya sebagai mahasiswa dan kebetulan juga saya di kampus itu nama kampusnya STIMIK PPKIA, di mana STIMIK ini memang menaungi jurusan informatika. Informatika gitu. ya. Oke. Nah, sekarang kan kita bahas tentang pro kontra terhadap vaksin di mata pemuda milenial. Nah, sebenarnya di mata Tajudin sendiri, vaksin itu sebenarnya apa? Nah, sebenarnya sih kalau dari saya sendiri, vaksin ini kan artinya anti genetik, di mana vaksin ini digunakan untuk disuntikan ke tubuh sebagai kebal kita. Sebagai kebal. Kebal bagaimana? Kebal kita bukan kebal maksudnya. Nah, tapi kekebalan tubuh kita terhadap virus-virus. Mau virus yang memang faktornya kecil ataupun besar. Iya, gitu. Dan dalam hal ini yang sedang viral itu adalah virus COVID. Ya, COVID. COVID-19. Jadi untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya, apakah menurut Tajudin sendiri bahwa penggunaan vaksin itu penting atau tidak? Nah, kalau menurut saya sendiri sih, vaksin ini kan masih ada sedikit kekurangan karena itu pun dikeluarkan oleh Cina. Bagaimana hasil terakhir itu cuma mencapai 50,4%. Nah, artinya masih ada kekurangan antara vaksin ini. Nah, makanya kita masih ragu. Apakah kita disuntik vaksin ini tidak menyebabkan apa-apa atau malah menyebabkan apa-apa gitu kan? Iya, betul. Sehingga memang menimbulkan pro dan kontra. Ya, betul. Nah, terkait tentang terjadi apa-apa atau tidak terjadi apa-apa, memang ada pro kontra terhadap vaksin. Nah, betul. bagaimana Tajudin memandang sebagai kaum milenial pro kontra yang terjadi sekarang mengenai vaksin itu sendiri? Nah, kalau saya memandang sih vaksin ini kan kenapa ada pro dan kontra, karena tidak adanya sosialisasi yang secara begitu besar. Nah, kurangnya kita yang kaum awam terhadap vaksin ini yang menimbulkan kita, saya tidak mau divaksin. Iya, betul. Nah, saya tidak mau divaksin. Nah, makanya polemik ini muncul di tatanan pemerintah. Bahkan dalam diskusi DPR pada waktu itu yang oleh PDI kemarin, iya, itu kan menjadi kontra bahwa dia tidak menginginkan vaksin. Malahan ketika dipaksa itu menjadi hak asasi manusia gitu iya, kan, pelanggaran HAM katanya. Pelanggaran HAM. Memang kalau kita memaksa untuk penggunaan vaksin memang pelanggaran HAM, tapi sebalik itu bahwa kita juga paham di dalam Declaration of Human Rights itu dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mendapat kesehatan. Betul. Termasuk dalam hal ini adalah setiap masyarakat berhak atas vaksinisasi itu Betul. sendiri. Nah, bagaimana terkait hal itu? Nah, kalau saya sih, makanya saya tadi bilang, seandainya memang
vaksin ini disosialisasikan dengan benar dan vaksin ini sudah orang awam bahkan yang di pedalaman sudah paham akan vaksin, tentunya kita bakal berbondong-bondong menuju itu. Iya. Dan kita tidak takut lagi ketika divaksin. Ini kan cuma masalah ketakutan. Cuman masalah ketakutan. Kenapa? Karena kurangnya sosialisasi itu tadi. Nah, makanya kita takut. Gitu. Untuk sosialisasi ketakutan dan sebagainya. Karena kan sekarang banyak tersebar berita-berita yang tidak benar. Ya. Ada berita-berita yang menakut-nakuti masyarakat. Ada berita-berita yang sebenarnya mengupayakan agar masyarakat itu berani untuk melakukan vaksin. Kan pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab dan memiliki hak atas masyarakat gitu kan, dia seharusnya sudah mencoba berbagai cara seperti menggunakan public figure, kemudian menggunakan trik-trik yang lainnya, cuman tidak juga relevan. Nah, ini sebenarnya apa permasalahannya? Nah, kalau saya sih memandang kenapa sekarang vaksin itu tadi tidak banyak peminatnya, ya kok? Tidak banyak peminatnya. Dan bahkan untuk menjadi peminat itu makanya diambil Raffi Ahmad gitu kan, Iya, Raffi sebagai Ahmad. public figure yang nantinya kawan-kawan semua yang menonton itu bisa menjadi contoh bahwa vaksin ini baik. Iya. Nah, cuman kan sama yang tadi saya katakan, karena ketakutan tadi yang mengakibatkan kita itu tidak berani untuk disuntik. Bahkan dalam statement Jokowi mengatakan bahwa ketika disuntik vaksin ini kan ada gratis. Iya. Gratis. Tapi dalam Menteri Kesehatan itu mengatakan ketika mau divaksin itu bayar 200.000. Iya. Nah, artinya bentrok. Bahkan di tatanan menteri sendiri bentrok. Bagaimana kita mau mempercaya ini? Seharusnya pemerintah harus mengklirkan dulu tatanan di pemerintah itu. Dalam menteri itu mengklirkan dulu bagaimana suasana vaksin ini, situasi vaksin ini yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau memang benar gratis ya gratis, dan perlunya pemahaman bahwa vaksin ini tidak mengakibatkan apa-apa ya tadi saya katakan. Sehingga kita nantinya akan berbondong-bondong, oh ini vaksin saya aja. Vaksin saya, karena saya butuh dalam keadaan COVID ini kan kita juga butuh bekerja, apa segala macam. Nah, kenapa kita bahkan menurunnya ekonomi kita tidak bekerja? Karena kita takut terkena virus. Bahkan orang terkena virus bisa mati, gitu kan? Sehingga menjadi takut, masyarakat takut akan adanya ini. Gitu. Apakah mungkin ketakutan yang dirasakan masyarakat ini juga dijadikan sebagai tempat untuk politik juga gitu, menjadi ajang untuk perpolitikan? Ya, kalau kita memandang ke belakang lagi, yang bahkan untuk apalagi namanya nih penyumbang gitu kan, penyumbang aja dikorupsi gitu kan. Iya, betul. Dana COVID aja dikorupsi, makanya bansos ditangkap. Iya, betul. Nah, ditangkap. Kita tidak tahu apakah nanti anggaran untuk vaksin ini dipolitisasi. Nah, makanya turunlah vaksin sehingga orang yang ingin vaksin bayar. Yang tadi dikatakan Menteri Kesehatan 200.000, sedangkan Jokowi sendiri mengatakan bahwa orang yang masyarakat yang divaksin akan mendapatkan biaya gratis. Artinya ada kecenderungan di sini. Bahkan kita melihat sebagai mahasiswa, saya melihat bahkan ada politisasi di sini. Sama yang dengan dilakukan bansos tersebut. Ya, sampai dalam satu paket itu dikorupsi 10.000. Kan sedikit aja tapi banyak juga nih masyarakat Kota Tarakan betul. nih. Kalau satu orang 10.000 berapa juta? Iya. Kalinya, oke. Berarti ada ketidakjelasan dalam benar. penggunaan itu vaksin, Vaksin. dan lain sebagainya. Nah, sebagai mahasiswa, dalam hal ini kalau kita memandang dalam kacamata mahasiswa harusnya seperti apa? Nah, kalau saya sendiri sih memandang vaksin ini kembali ke yang mendasar saya bahwa perlunya pemerintah mensosialisasikan dampak negatif maupun dampak positif yang ada pada vaksin. Sehingga masyarakat lagi tidak ada merasa ketakutan. Masyarakat tidak lagi menjadi melihat bahwa di pemerintah ada pro dan kontra, tapi saling membahu gitu kan, saling membahu. Oh gini,
vaksin ini begini. Ketika kamu tidak divaksin, kamu cepat terdampak COVID, gitu kan, terdampak COVID. Tapi ketika kamu divaksin, kamu bakalan ada efek kekebalan untuk virus apapun itu. Bahkan virus yang kecil aja kita sudah terhindari, gitu kan. Makanya perlunya sosialisasi. Karena kurangnya pemerintah mensosialisasi, orang-orang yang ada di kampung, orang-orang yang ada di desa itu tidak tangkap. Bahkan di desa itu kan tidak ada jaringan. Iya, betul. Nah, tidak ada jaringan. Sehingga mereka kurang mengakses informasi-informasi yang ada di tatanan pemerintah bahwa vaksin ini baik. Nah, kan? Bahkan yang tadi dibilang Raffi Ahmad sebagai tokoh untuk vaksin, orang tidak tahu siapa sih dia kan? Karena di pedalaman juga kurang. Seharusnya pemerintah memberikan satu wadah dan itu menjadi tempat sosialisasi yang ada di pedalaman. Nah, gitu. Bahkan di kota sendiri pun itu kurang untuk sosialisasi tersebut. Oke, untuk faktor yang kontra tadi kan bisa dengan karena tidak kepercayaan dan sebagainya. Lalu ada beberapa kelompok justru dia pro. Nah, faktor apa sebenarnya yang membuat aktor ini pro dengan vaksinisasi itu sendiri? Kalau saya melihat yang pro itu cuman karena dia ini merasa ketakutan yang berlebihan. Nah, merasa ketakutan yang berlebihan sehingga mau tidak mau aku harus divaksin. Suka tidak suka aku harus divaksin. Bagaimana? Aku ini harus fit dalam bekerja. Aku harus fit. Karena ketika COVID masuk dalam tubuh kita, mulai daripada 2019 kemarin, di bulan awal-awal itu kan sudah booming tuh COVID. Iya, betul. Orang takut bahkan. Nah, sepaman saya ada namanya tuh teori hegemoni. Hegemoni ini adalah semacam teori untuk menakut-nakuti orang. Nah, menakut-nakuti orang, hal yang tadinya tidak histeris membuat menjadi histeris. Makanya dibuat hashtag di rumah aja. Nah, dibuatlah hashtag di rumah aja. Sehingga nantinya perekonomian kita turun. Perekonomian kita turun, tidak ada penghasilan, kita di PHK dan segala macam. Akhirnya negara kita ini menghutang terhadap negara-negara tetangga. Nah, makanya tadi saya katakan yang pro itu kan ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Itu. Terkait tentang hegemoni. Jadi saya tertarik membahas hegemoni karena tadi membahas tentang adanya campur tangan intervensi. Ya. Adakah terkait dengan COVID-19 sendiri, adakah campur tangan dari negara-negara asing untuk intervensi? Kalau kita melihat sendiri sih campur tangan negara lain, kalau menurut saya ada. Ada. Okay. Karena melihat saya baca dalam buku konspirasi, ya sejarah dunia disembunyikan, itu sudah jelas bahwa pertarungan antara Amerika dengan Cina. Iya, betul. Nah, pertarungan inilah yang membuat siapa yang lebih berpenguasa. Sehingga kalau dulu kita bertarung secara terang-terangan, senjata dan segala macam. Tapi sekarang bertarung melalui biologis. Bagaimana ditimbulkan virus sebagai alat perpolitikan agar nanti perekonomian tuh turun. Kan yang dikejar ini perekonomian. Iya, jadi siapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu kan? Iya, betul. Yang kaya makin kaya. Nah, gerakan yang seharusnya dilakukan sebagai kaum milenial untuk mengatasi kondisi yang semakin memburuk, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Langkah yang terbaik. Nah, kalau saya sendiri sih, bahkan kalau dalam keadaan COVID, tentunya kita harus pahami yang 3M itu. Mencuci dan mencuci tangan, jaga jarak dan segala macam kan. Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kehidupan sehari-hari kita. Protokol kesehatan. Jadi kita bahkan tidak divaksin pun menurut saya tidak jadi masalah. Sehingga kita itu tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, karena kalau kita terus-terusan begini, terus-terusan mengharap pemerintah, kapan kita mau berkembang? Kapan kita mau berkembang? Makanya harus dimulai daripada diri sendiri, menjaga ini.
Nah, pemerintah sekarang itu tidak punya jalan atau tidak punya wadah untuk memahamkan orang yang ada di masyarakat. Nah, di mana perannya mahasiswa? Seharusnya mahasiswa punya gerakan sendiri. Punya gerakan sendiri bagaimana mensosialisasikan bahwa COVID ini akan berakhir cepat dan COVID ini tidak memberi dampak buruk. Nah, COVID ini bakalan baik-baik saja. Nah, gitu kan? Tapi framing di media karena terus-terusan di-up terus, makanya orang merasa takut itu sehingga keterbatasan kita bekerja, keterbatasan kita beraktivitas. Nah, inilah yang menimbulkan menjadi kontroversial untuk masyarakat, gitu kan? Masyarakat. Nah, makanya mahasiswa harusnya berperan aktif di sini. Bagaimana membuat aliansi-aliansi, mensosialisasikan, oh ini nah Bu, COVID ini begini. Ada memang, bahkan yang lebih buruk kemarin itu kan flu burung. Iya betul. Yang mengakibatkan kematian yang begitu besar ketimbang COVID ini. Tapi nyatanya orang sudah tidak ada pemahaman tentang flu burung. Nah, tapi COVID ini yang menjadi framing yang paling atas. Framing yang paling atas. Gitu. Nah, terkait hal itu, terkait dari beberapa materi sebelumnya, kalau seandainya gitu kan, Tajudin diberi kesempatan atau diberi kesempatan untuk melakukan vaksin, apakah kira-kira bersedia? Nah, kalau ditanya bersedia dan tidak bersedia vaksin, tentunya saya harus mencari data yang benar-benar valid. Iya betul. Nah, sehingga ketika saya mengajukan diri saya divaksin, saya tidak akan merasa cemas. Bahkan saya tidak divaksin ini kan, saya sudah tidak merasa cemas. Kenapa? Karena kondisi tubuh untuk tatanan saya itu masih kuat. Kan anak muda. Makanya COVID ini terkenanya biasa orang-orang tua. Orang-orang yang sudah tua, lanjut usia, lansia. Nah, kalau saya sendiri kan agak masih inilah masalah stamina dan segala macam. Bahkan di kota saya sendiri itu juga berkeliaran pemudanya. Sudah tidak takut lagi akan COVID. Nah, cuman kita ini kan harus tetap patuhi protokol kesehatan. Bagaimanapun kebijakan-kebijakan pemerintah itu adalah jalan terbaik yang mereka pikirkan untuk masyarakatnya. Gitu. Terlepas ada politisasi di dalamnya. Ya, betul. Nah, sekarang kan kebanyakan nih sedikit-sedikit bahas tentang oh ini kebijakan pemerintah politisasi, kebijakan pemerintah tidak sesuai, kebijakan pemerintah menyengsarakan. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Karena sekarang kita tuh seperti disuguhkan antara kebohongan kemudian kebenaran. Antara kebohongan dan kebenaran bagaimana kita bisa memilahnya? Kalau saya sih memandang berita-berita hoaks tadi, bagaimana melihat kebenaran, bahkan dalam media Tempo sendiri kita lihat orang yang membuat editan sakitnya Habib Rizik. Kalau teman-teman baca Tempo di Instagram Tempo itu ada. Nah, bagaimana framing dia mengedit, bagaimana dia mengangkat isu segala macam. Makanya perlunya data yang valid. Apa-apa kita cross check, jangan langsung percaya. Karena ketika kita langsung percaya, itu bisa saja kita menjadi umpan untuk mereka. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita langsung percaya, itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Bahkan kita bisa menjadi pion untuk politisasi itu, gitu kan? Menjadi pion untuk yang jadi permasalahan sekarang adalah kebanyakan pengguna sosial media itu adalah orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang awam. Ya. Dia tidak paham antara yang benar dan yang salah. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menjelaskan kepada orang-orang seperti ini tentang... Kalau saya kan memandangnya masyarakat sekarang itu memakai media karena kalau kita masuk dalam generasi Z ya. Iya, generasi Z maupun milenial rata-rata hanya game. Nah, susahnya kita melihat ini karena kurangnya bacaan. Nah, kurangnya baca buku. Makanya
bahkan orang malas membaca karena di berita-berita koran sendiri juga kadang memberikan berita-berita yang tidak pasti, hoax. Iya, betul. Sehingga orang tidak peduli lagi. Nah, kita memahami ini, ya orang-orang yang paham inilah yang sadar seharusnya memahamkan, oh ternyata ini tidak benar. Oh ternyata ini yang benar. Untuk memilahnya ini kan perlu bahan yang valid. Makanya perlu data. Oh benar kayak ini datanya nih. Benar nggak ini datanya? Sehingga pemilihan kita ini menjadi yang paling benar, gitu kan? Harus ada data yang Ya, valid. harus ada data yang valid. Nah, sebenarnya. dari mana datangnya data yang valid? Kalau ditanya dari mana datangnya valid, data yang valid ini itu tergantung lagi ke secara individu. Karena bagaimana dia meng-cross check. Semisal saya nih mengecek data yang valid. Oh ini benar nih adanya segala macam, tapi teman saya mengatakan oh tidak benar. Bahkan ada lagi yang lebih benar. Iya, betul. Nah, artinya ini kan juga menjadi pro dan kontra. Menjadi pro dan kontra. Saling menguatkan yang mana benar. Nah, ada yang jadi kalau kita belajar dalam epistemologi, ilmu pengetahuan, ada namanya di akal ini kehendak untuk memilih benar dan salah. Iya, betul. Ada kehendak yang memilih benar dan salah. Makanya bagaimana kita mengendalikan kehendak ini? Oh, ternyata ini yang benar-benar salah. Nah, makanya apa-apa yang kita dapatkan seharusnya itu di cross check kembali. Walaupun itu sudah benar. Nah, harus di cross check kembali dan itu harus dicari yang valid Ya. sebelum kita bertindak dan memahami sesuatu. Adakah kiat-kiat tertentu atau adakah pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa dan para masyarakat Indonesia bagaimana ke depannya agar Indonesia menjadi lebih baik? Oke. Kalau dari saya sendiri sih, kita sebagai pemuda yang sadar akan bagaimana berkembangnya Indonesia, seharusnya kita harus saling bahu-membahu. Bagaimana nanti ketika ada permasalahan sekecil apapun, cepat terselesaikan. Artinya apa? Ketika kita tidak saling bahu-membahu atau kita saling ego satu sama lain, masalah ini akan menjadi besar. Jangan sampai masalah besar ini yang membuat negara kita itu tidak berkembang. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua, pemuda maupun pemudi, mahasiswa, atau gerakan apapun itu, kita harus sama saling bahu-membahu. Bagaimana individu dengan sosial itu saling melekat satu sama lain. Dan buat teman-teman semua yang ada pada channel ini, yang melihat channel ini, berilah edukasi yang baik dan jangan sebarkan berita-berita hoax dan perbanyak literasi sehingga itu menjadi referensi kawan-kawan dalam menyampaikan sesuatu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Lanjut. Jangan untuk mendukung konten kita, untuk mendukung jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini, channel Zondower. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel Zondower di Tokoh Bicara. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya Mona Lisa Putri di Tokoh Bicara. Kami diskusikan, Anda putuskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Sekian dari saya Mona Lisa Putri di acara Tokoh Bicara. Kami diskusikan, Anda putuskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Sekian dari saya Mona Lisa Putri. Jangan lupa kunjungi channel kami Zondower di acara Tokoh Bicara. Kami diskusikan, Anda putuskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya Mona Lisa Putri. Jangan lupa kunjungi channel kami Zondower di acara Tokoh Bicara. Kami diskusikan, Anda putuskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.